Halo Sobat EduTech, by the way, kalian tahu nggak sih setiap manusia memiliki kecerdasannya masing-masing. Bahkan ada 8 klasifikasi kecerdasan pada otak manusia. Kalau gitu kira-kira apa aja ya? Dan bagaimana sih pengimplementasinya ketika di kelas? Untuk tahu penjelasannya lebih lanjut, yuk simak penjelasan aku dan teman-teman dari kelompok 1. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah sebuah kecerdasan yang dimana peserta didik memiliki dominasi dalam mengolah kata-kata atau sebuah kalimat menjadi lebih efektif. Seseorang yang memiliki kecerdasan linguistik ini biasanya adalah seseorang yang suka dengan metode pembelajaran auditori atau melalui metode pendengaran. Nah, untuk pengimplementasiannya, pendidik dapat melakukan sistem pembelajaran di kelas melalui berbagai macam cara. Mungkin bisa melalui debat, storytelling, atau diskusi kelompok. Melalui debat, dapat melatih kemampuan berbicara peserta didik itu sendiri, dan juga peserta didik itu dapat mengolah kata-kata sehingga dapat mengalahkan tim lawan untuk berdebat. Sedangkan untuk berdiskusi melalui kegiatan ini, peserta didik dapat melatih kemampuannya untuk saling berinteraksi dengan sesama sehingga melatih kemampuannya dalam bersosialisasi dengan sesama. Dan untuk storytelling ini sendiri, karena seorang yang memiliki kecerdasan linguistik ini adalah seorang yang suka dengan metode pembelajaran auditori, sehingga ketika penyampaian materi yang ada di kelas melalui sistem storytelling dapat mempermudah bagi peserta didik untuk memahami pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, orang yang memiliki kecenderungan dalam kecerdasan matematis cenderung lebih ahli ataupun lebih senang jika berhadapan dengan suatu permasalahan yang sifatnya matematis ataupun berkaitan dengan pengoperasian bilangan. Lebih dari itu, orang dengan kecenderungan pada kecerdasan ini juga lebih ahli ataupun lebih senang juga jika menghadapi suatu permasalahan yang dalam penyelesaiannya menggunakan logika. Oleh karena itu, suatu kelas yang memiliki kecenderungan dalam kecerdasan matematis hendaknya menggunakan pendekatan problem solving pada siswa-siswanya, yaitu menggunakan penyelesaian masalah. Karena orang dengan kecenderungan pada kecerdasan ini senang bila berhadapan dengan suatu masalah, apalagi masalah tersebut membutuhkan logika dalam penyelesaiannya. Agar pembelajaran menjadi lebih bernilai, maka hendaknya permasalahan-permasalahan yang ada disesuaikan dengan berbagai permasalahan yang ada di dalam dunia nyata. Itu kecerdasan kinestetik. Apa sih kinestetik itu? Jadi, kecerdasan kinestetik ini adalah kemampuan seseorang dalam menggerakkan anggota tubuhnya untuk mengekspresikan perasaan atau ide. Kecerdasan ini lebih condong kepada keterampilan fisik seperti keseimbangan, koordinasi, kekuatan, keterampilan, kelenturan, hingga kecepatan. Nah, berikut ini ada nih beberapa cara untuk mengelola kecerdasan kinestetik ini di kelas. Yang pertama yaitu beraktivitas fisik, yaitu dengan cara didik itu harus mengajak peserta didik untuk melakukan aktivitas fisik seperti bermain bola, bermain pasir, bersepeda, atau bergelantungan. Nah, jadi ini tuh akan membantu mereka mengembangkan keterampilan motorik dan kemampuan untuk menggerakkan tubuhnya. Yang kedua yaitu bergerak dan mengelola objek. Jadi pendidik tuh harus mengajak peserta didiknya menggerakkan dan mengelola objek seperti membuat karya, membangun dari balok untuk
atau menyusun puzzle. Ini akan membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk mengontrol gerak tubuhnya dan mengelola sebuah objek. Nah, yang ketiga yaitu melatih keterampilan nih. Jadi itu di sini pendidik juga harus mengajak terus kepada peserta didiknya mengulangi gerak atau keterampilan motorik seperti menari, bermain alat musik, atau bermain bola. Ini akan membantu mereka untuk mengembangkan juga keterampilan dan kecerdasan kinestetik ini. Nah, yang keempat, dengan menggunakan gerak tubuh. Ajak peserta didik untuk menggunakan gerak tubuh atau kinestetik dalam proses belajar seperti manipulasi objek nih, melakukan eksperimen dan tugas yang bersifat fisik atau menguasai sesuatu keterampilan melalui pengulangan. Yang kelima yaitu bergerak dan membaca. Jadi itu ajak peserta didik untuk membaca dengan gerak tubuh seperti membaca dengan tinggi atau membaca dengan gestur. Yang keenam, menggunakan keterampilan motorik halu. Jadi itu peserta didik diajak untuk menggunakan keterampilan motorik halu dalam proses belajar seperti menulis dengan benar atau membuat bentuk yang tepat. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang dalam memahami dirinya sendiri dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, dan motivasi diri. Nah, orang dengan kecerdasan intrapersonal biasanya cenderung lebih suka menyendiri dan bekerja ataupun belajar secara mandiri. Oleh karena itu, sumber belajar yang tepat digunakan adalah sumber-sumber belajar yang dapat diakses secara mandiri oleh peserta belajar. Misalnya dengan menggunakan buku, website, dan artikel ataupun jurnal. Dan untuk strategi pembelajaran untuk kelas ini itu juga bisa menggunakan misalnya yang pertama yaitu dengan membiasakan atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan pendapat dan perasaannya terhadap pembelajaran. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran yang reflektif. Nah, pembelajaran reflektif ini sendiri adalah suatu metode belajar yang menekankan dan mengutamakan proses berpikir atas dasar refleksi diri, pengalaman masa lalu, dan harapan masa depan. Yang ketiga yaitu dengan memberikan tugas-tugas yang dapat melatih kemampuan peserta didik dalam menulis dan membaca. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu dengan memberikan rubrik pembelajaran di awal semester yang dapat diisi secara mandiri oleh peserta didik sesuai dengan kemauan dan kemampuannya masing-masing. Setelah tadi kita udah bahas tentang kecerdasan intrapersonal, sekarang kita akan bahas tentang kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan seseorang dalam beradaptasi dan memahami serta mengelola emosi orang lain. Nah, orang dengan kecerdasan interpersonal ini biasanya suka bereksplorasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pendidik dapat menggunakan sumber-sumber belajar seperti pengalaman dari peserta didik ataupun fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Untuk strategi pembelajaran yang dapat digunakan yaitu misalnya dengan melakukan pembelajaran di luar kelas sehingga dapat melatih kemampuan bersosialisasi dari peserta didik. Yang kedua yaitu dengan melakukan pembelajaran yang terjun langsung ke lapangan sehingga peserta didik dapat melakukan eksplorasi dan membangun pengetahuannya melalui pengalaman. Kecerdasan spasial adalah salah satu dari beberapa kecerdasan dalam teori kecerdasan majemuk yang berfokus pada pemahaman ruang, hubungan objek, dan kemampuan visual ruang yang kuat. Nah, kemampuan visual ruang yang kuat ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami atau memanipulasi dan juga menginterpretasikan informasi visual yang berhubungan dengan ruang dan objek yang ada di dalamnya. Ada beberapa contoh kemampuan visual yang kuat, salah satunya seperti menggambar dan melukis. Beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan
pada anak dengan kecerdasan spasial. Salah satunya adalah aktivitas interaktif. Nah, di sini teknologi pendidikan akan menyediakan aktivitas interaktif seperti puzzle, teka-teki ruang, atau simulasi virtual yang dapat menguji pemahaman siswa tentang ruang dan objek. Ataupun selain dari itu adalah visualisasi konsep. Di sini teknologi pendidikan menggunakan gambar, diagram Venn atau grafik untuk membantu visualisasi konsep sehingga mereka dapat membuat sebuah konsep objek atau hal yang akan mereka kerjakan secara detail dan tersusun. Jadi mereka dapat lebih mengutamakan dari 0 sampai ke jenjang 100 itu bertahap. Adapun beberapa contoh strategi pembelajaran yang dapat diaplikasikan di ruang, salah satunya adalah penggunaan model 3 dimensi. Contohnya memperagakan model tata surya atau struktur molekul untuk memvisualisasikan konsep secara nyata. Jadi di sini teknologi pendidikan atau yang memfasilitasi pendidikan menyediakan sebuah ruangan kosong contohnya, dan berbagai alat yang dapat menunjang penggunaan model 3 dimensi. Salah satu contohnya adalah memberikan sebuah cat warna agar mereka dapat membuat konsep ruangan tersebut seperti tata surya. Untuk kemudian orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut akan merasakan bagaimana berada di luar angkasa itu. Jika seorang atau audiens yang berkunjung ke ruang tersebut mereka sudah merasakan vibes-nya di luar angkasa, maka apa yang guru itu tugaskan ke peserta didik berarti itu berhasil. Kecerdasan musik adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menghargai, dan menggunakan musik secara efektif. Ini tidak hanya mencakup kemampuan dalam bermain musik atau menyanyikan lagu, tetapi juga pemahaman tentang teori musik, sejarah musik, dan kemampuan untuk mengekspresikan diri melalui musik. Kecerdasan musik dapat dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi atau metode pembelajaran yang berorientasi pada musik. Individu dengan kecerdasan musik cenderung peka terhadap nuansa bunyi, termasuk perbedaan dalam nada, ritme, dan dinamika musik. Mereka memiliki daya ingat yang baik terhadap melodi lagu atau komposisi musik, dan dapat dengan mudah mengingat dan memainkannya kembali. Contohnya yaitu, siswa dapat belajar menggunakan software produksi musik seperti GarageBand atau VL Studio untuk membuat dan mengedit musik mereka sendiri, sehingga mengembangkannya kreativitas musik mereka. Berikutnya, bisa juga dengan menggunakan kolaborasi jarak jauh, memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan musisi lain secara online. Oke, untuk yang terakhir ada kecerdasan naturalis. Sebelumnya, apa sih kecerdasan naturalis itu? Aku jelasin secara singkat ya. Jadi, kecerdasan naturalis merupakan suatu kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam hal memelihara, mengamati, dan ibaratnya menyatu dengan alam. Seseorang dengan kecerdasan naturalis ini biasanya sangat suka dengan alam dan lingkungannya, seperti mendaki gunung, bercocok tanam, memelihara hewan, dan kegiatan lain di luar ruangan. Mereka sangat tertarik dengan hal-hal berbau alam, seperti tanaman, hewan, planet-planet, dan lain sebagainya. Untuk ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan naturalis itu bisa seperti mereka sangat menyukai aktivitas di luar ruangan, memiliki ketajaman indera yang baik terhadap alam dan di sekitarnya, memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar, peduli terhadap hewan dan tumbuhan, serta tertarik terhadap suatu hal atau ilmu tentang alam. Nah, lalu bagaimana sih TP atau teknologi pendidikan berperan dalam mengelola kecerdasan naturalis di dalam sebuah kelas? Yang pertama, bisa seperti pendidik melakukan pembelajaran di luar kelas dengan cara memanfaatkan lingkungan sekitar seperti taman, kebun, atau kolam ikan yang ada untuk pembelajaran anak dengan kecerdasan naturalis ini.
Pendidik juga bisa mengajarkan anak didiknya belajar berkebun, misalnya dengan menanam biji kacang hijau pada sebuah pot kecil atau gelas plastik yang dapat membantu anak tersebut memahami siklus hidup tumbuhan. Bisa juga dengan mengajarkan anak-anak tersebut untuk membuat akuarium, terarium, dan ekosistem portable lainnya. Selain itu, pendidik juga bisa mengajak peserta didik untuk mengunjungi wisata akuarium, stelarium, kebun binatang, dan lain sebagainya. Lalu untuk materi berikutnya ada bagaimana peran TP dalam memfasilitasi proses pembelajaran di kelas. Yang pertama ada adaptasi kurikulum. TP atau teknologi pendidikan memungkinkan kurikulum disesuaikan dengan berbagai kebutuhan kecerdasan siswa. Ini dapat dicapai melalui platform pembelajaran yang memungkinkan siswa memilih dan menyesuaikan jenis konten dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kecerdasan dan preferensi mereka. Yang kedua, ada kustomisasi materi pembelajaran. Teknologi pendidikan memungkinkan pengajaran yang dipersonalisasi dengan menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan preferensi belajar dan kecerdasan individu siswa. Misalnya, siswa dengan kecerdasan kinestetik dapat memanfaatkan teknologi untuk menyediakan aktivitas praktik atau stimulasi interaktif yang memungkinkan mereka belajar secara langsung. Yang ketiga, penggunaan alat bantu pembelajaran. Teknologi dapat menyediakan berbagai alat bantu pembelajaran pada siswa. Misalnya, perangkat lunak matematika interaktif dapat membantu siswa dalam kecerdasan matematis mereka, atau aplikasi musik dapat membantu siswa dalam kecerdasan musikal mereka.